Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga rekan-rekan tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam persiapkan diri menghadapi UTBK SNPT 2023 yang akan segera datang. Kalian mau lulus UTBK SNPT PTN 2023? Bisa banget, gampang banget. Dalam video kali ini kita akan bahas tentang soal SNPT 2023 khususnya yang berhubungan dengan subtes 2 yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Oke. Ya, dalam subtes ini kalian akan mendapatkan 20 soal dalam waktu 15 menit waktu yang disediakan. Artinya apa? Dengan 20 soal dalam waktu 15 menit kalian bisa mereka-reka atau menebak jenis soalnya seperti apa. Oke. Ya, sebelum saya lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya sehingga tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami. Dan yang sudah berlangganan, silahkan untuk juga share dan komen, karena di setiap share dan komen ada doa dari kami serta dari anak-anak yatim asuhan kami yang mendoakan kalian untuk berhasil di dalam seleksi tahun ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Sebelum masuk membahas soal, ada baiknya kalau rekan-rekan paham ya dan mengerti tujuan dari subtes 2, yaitu subtes pengetahuan dan kemampuan umum itu apa. Oke, mari kita lihat ya. Jadi tujuan dari tes 2 atau subtes 2 tentang pengetahuan dan kemampuan umum itu adalah untuk menguji kemampuan peserta atau kemampuan Anda di dalam memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dianggap penting di lingkungan budaya Indonesia, terutama keterampilan dalam berbahasa Indonesia. Juga menguji pengetahuan dan kemampuan Anda menggunakan kata, ya, dan juga keluasan serta kedalaman pengetahuan Anda tentang kemampuan verbal atau kemampuan berbahasa Anda ya. Jadi, subtes kedua ini lebih banyak mengukur tentang pengetahuan praktis Anda yang berhubungan dengan bahasa, informasi dan konsep-konsep khusus yang berbasis verbal dan kebahasaan. Ya, dan ada beberapa jenis soal di subtes 2 ini, yaitu antara lain, ya, yang pertama analogi kata, kemudian persamaan dan lawan kata, juga ada kelompok kata di mana Anda diminta untuk mengidentifikasi kata yang tidak sesuai di dalam kelompoknya, kemudian ada juga bahasa buatan. Oke, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama yaitu soal analogi kata. Untuk analogi kata ini saya berikan 4 contoh soal di sini ya. Oke. Ya, yang pertama soal analogi kata yang pertama dan kedua ini Anda diberi pasangan kata yang memiliki hubungan kata, kemudian diminta untuk mencari pasangan kata yang ada pada pilihan jawaban yang memiliki persesuaian hubungan dengan pola yang ada pada kelompok kata yang diberikan. Misalnya kelompok kata yang diberikan adalah gurun dan pasir. Kira-kira yang memiliki kesesuaian hubungan di antara 5 pilihan jawaban ini yang mana? Apakah hutan tropis, hutan belantara, hutan rimba, hutan pohon, atau hutan buatan? Oke, baik. Iya, jawaban yang benar adalah bravo, hutan belantara. Oke. Gimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya taruh di dalam kalimat. Misalnya kita akan taruh di dalam kalimat, oke, mulai dari kata yang kedua. Hamparan kata yang kedua atau hamparan pasir adalah atau hamparan pasir disebut gurun, hamparan belantara disebut hutan. Begitu ya, rekan-rekan. Ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Mawar melati. Kemudian Anda diminta untuk memilih salah satu dari 5 pilihan jawaban ini yang memiliki hubungan kata ya, oke, yang memiliki persesuaian hubungan kata dengan pola yang ada, mawar melati di sini maksudnya. Oke. Kita taruh di dalam kalimat misalnya, mawar dan melati adalah jenis bunga. Gula dan manis ajak salah, mobil dan udara salah, pesawat dan hanggar kurang tepat, novel dan cerpen adalah jenis apa? Jenis prosa atau jenis karya sastra. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Begitu rekan-rekan ya? Oke. Ya.
Kalau pada soal nomor 1 dan 2 Anda diberi pola kalimat, ya, satu pasangan kata yang memiliki hubungan. Nah, kalau di soal nomor 3 dan 4 Anda diminta untuk melengkapi, ya, dua pasangan kata sehingga dua pasangan kata tersebut memiliki kesesuaian hubungan antar kata. Oke. Ya, manusia titik dua titik titik sama dengan burung titik dua titik titik. Manusia berkaki, oke. Burung terbang, apakah itu jawabannya? Kurang tepat ya, karena berkaki ini artinya memiliki kaki. Kalau harusnya burungnya bersayap, begitu ya rekan-rekan. Karena terbang ini kata kerja, nggak masuk. Manusia makhluk, burung merpati, kurang tepat juga ya, oke. Manusia wanita berbulu, nggak, kurang tepat juga. Oke, manusia berumah, artinya manusia memiliki rumah atau manusia tinggal di rumah. Oke, sementara burung bersarang atau tinggal di sarang. Oke, jawaban yang tepat ternyata adalah delta. Mungkin ada rekan-rekan yang berpikir atau mengira jawaban E ini benar, ya. Kurang tepat karena apa? Karena yang satu burung bertelur ini ada cara berkembang biak ya. Burung bertelur itu berkembang biak di sini ya. Oke. Manusia bersosial ini kegiatan atau aktivitas sosial. Kurang tepat ya. Oke, berikutnya soal nomor 4. Hambar titik-titik, lemas titik-titik. Oke, menurut rekan-rekan yang mana jawabannya? Iya, taruh di dalam kalimat saja. Jawaban yang tepat adalah eko. Oke. Keadaan tanpa rasa disebut hambar, keadaan tanpa tenaga disebut lemas. Gitu rekan-rekan. Jelas ya? Gampang kan? Itu tadi cara menjawab soal-soal analogi kata. Taruh di dalam kalimat, kemudian cari kesesuaian hubungan antar dua kelompok kata. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke jenis soal berikutnya yang masih tergabung dalam subtes 2, yaitu persamaan atau sinonim. Oke. Ya, di sini ada kata langsung saja kalau ada tanda apa ini sama dengan itu artinya sinonim ya rekan-rekan. Ini tanda ini artinya sinonim. Oke, merisak. Persamaan katanya apa? Teman-teman tahu arti kata merisak? Iya, jawaban yang tepat adalah merundung. Oke, merisak itu artinya membuli atau merundung. Jadi persamaan dari merisak itu adalah merundung atau membuli ya. Oke. Ya, yang lainnya ini hanya distraktor. Biasanya kalau ada yang suaranya atau bunyinya sama itu bukan pilihan jawabannya. Iya, oke. Ngerti ya? Ya, berikutnya soal nomor 6. Efektif. Persamaan yang tepat adalah apa? Tepat waktu, tepat guna, manjur, afektif atau reaktif. Iya, persamaan yang tepat atau sinonim dari efektif itu adalah manjur. Oh, obatnya efektif banget, manjur banget, gitu ya. Oke, atau it works kalau bahasa Inggrisnya. Kalau afektif ini emosi ya, berhubungan dengan rasa kasih sayang, rasa ini afektif itu emosi ya. Oke, reaktif itu memberikan aksi tanggapan, gitu ya. Oke, kalau tepat guna itu efisien, ya. Jadi tidak efektif. Bukan efektif, apa namanya sinonim dari tepat guna. Kalau sinonim dari tepat guna adalah efisien. Gitu ya rekan-rekan? Oke, berikutnya soal nomor 7 masih tentang sinonim. Sinonim dari kata flexing. Flexing ini kata yang paling sering muncul sekarang ini ya. Oke. Ya, flexing itu adalah persamaan dari pamer. Banyak dilakukan oleh beberapa selebritas kita atau saudara-saudara kita yang merasa punya sesuatu, mereka pamer hartanya ya. Oke, itu namanya flexing. Biasanya dilakukan di sosial media. Kemudian, soal nomor 8, fluktuasi. Kira-kira persamaannya apa? Turun naik. Oke. Selesai rekan-rekan? Ini tadi persamaan atau sinonim. Ingat rekan-rekan, untuk sinonim dan antonim atau lawan kata itu bisa jadi soalnya seperti ini, tapi ada pula yang ditaruh di dalam kalimat. Sebetulnya kalau soalnya sinonim itu ditaruh di dalam kalimat itu lebih mudah karena kita bisa menggunakan apa? Menggunakan konteks ya atau konteks bacaan untuk memahami atau untuk memilih pilihan jawaban yang tepat begitu. Lebih sulit kalau soalnya seperti ini ya, oke. Dan rekan-rekan
untuk mampu menjawab soal-soal sinonim dengan baik, rekan-rekan harus banyak membaca, banyak perbendaharaan kata, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sekarang. Oke, berikutnya soal tentang antonim atau lawan kata. Iya, inklusif. Lawan katanya, tandanya selalu begini ya, inklusif. Nah, ini lawan kata, sorry. Lawan kata tandanya selalu begini. Ya, inklusif itu artinya umum atau terbuka. Nah, ini kan umum itu terbuka. Ya, oke. Jadi lawan katanya adalah ter tertutup. Oke. Iya, atau eksklusif. Gitu. Sekolah inklusif artinya sekolah umum, sekolah terbuka, siapapun boleh masuk, gitu. Ya. Berikutnya soal nomor 10. Ini ada kata online. Lawan kata dari online apa? Kalau mungkin ada kata offline lebih mudah ya. Nah, sekarang kira-kira dari pilihan A, B, C, D, dan E ini jawaban yang tepat apa rekan-rekan? Iya, jawaban yang tepat adalah bravo, luar jaringan. Ya. Luar jaringan kalau disingkat menjadi luring. Lawan katanya adalah daring. Daring itu online, dalam jaringan. Jadi, luar jaringan itu offline, kalau online itu namanya dalam jaringan. Oke, ini lawan kata ya, luar jaringan, dalam jaringan. Dalam jaringan disingkat biasanya daring. Luar jaringan biasanya disingkat menjadi luring, gitu ya. Ya, soal nomor 11. Lawan kata dari degradasi. Iya, misalnya di akhir kompetisi liga itu biasanya ada 2 atau 3 tim yang harus turun atau degradasi, kemudian digantikan dari liga di bawahnya yang akan mengalami promosi. Jadi lawan dari kata degradasi adalah promosi, kenaikan ya. Karena degradasi itu penurunan. Oke. Fluktuatif lawan katanya adalah tadi sudah fluktuatif persamaannya naik turun. Berarti lawan katanya adalah stabil. Oke, jelas ya rekan-rekan? Oke. Berikutnya, selain soal analogi kata sinonim dan antonim, itu ada 2 jenis soal lagi di subtes 2 ini ya. Oke, yaitu kelompok kata, artinya memilih kata yang berbeda ya, memilih kata yang berbeda. Misalnya ada beberapa jenis soal ya di kelompok kata atau memilih kata yang berbeda. Seperti nomor 13 dan 14 ini, Anda langsung diberikan pilihan jawaban. 5 pilihan jawaban di sini, tidak ada soalnya. Ya. Nah, dari sini Anda harus punya kecepatan. Ini maksudnya apa? Gitu ya, oke. Ini maksudnya adalah mencari kata yang tidak sesuai. Misalnya ada roti, nasi, sayuran, buah, susu. Kira-kira yang tidak termasuk dalam kelompok kata ini apa? Iya, susu. Kenapa? Karena roti, nasi, sayuran, dan buah semuanya dimakan. Sementara susu itu diminum. Oke, gitu rekan-rekan. Tidak ada soalnya, Anda hanya mendapatkan 5 pilihan jawaban. Dan dari satu jawaban ini, ya dari 5 pilihan jawaban ini ada 1 kata yang tidak masuk di dalam kelompoknya. Oke. Ini harus cepat, jadi jangan bingung. Ini maksudnya diapain gitu. Enggak ya. Oke, karena Anda sudah menonton video ini, pasti Anda tahu kalau ada soal seperti ini berarti Anda diminta untuk mencari kata yang tidak masuk di dalam kelompoknya. Berikutnya, ada kata nomor 14, kriket, catur, tenis meja, golf, bola basket. Kira-kira yang tidak masuk dalam kelompok ini adalah iya, catur. Kenapa? Karena kriket, tenis meja, golf, dan bola basket semuanya menggunakan bola. Adalah olahraga yang menggunakan bola, sementara catur tidak menggunakan bola. Oke, ini jenis pertama, pengelompokan kata. Ada juga jenis kedua, di mana Anda diberi 1 kata, kemudian ada 5 buah kata yang mengikutinya di dalam pilihan jawaban. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah dari 5 pilihan jawaban ini ya ada 1 yang tidak bisa dihubungkan dengan kata tangan atau berbeda kalau artinya kalau dihubungkan dengan tangan. Misalnya, ya ini kira-kira jawabannya apa? Iya, ini yang berbeda adalah delta jari. Kenapa? Karena tangan ya atau semua kata di sini bisa dihubungkan dengan tangan kemudian menjadi kata majmuk. Misalnya buah tangan. Apa itu artinya?
oleh. Sapu tangan artinya apa? Yang Anda gunakan untuk ya mengalap muka misalnya. Tangan besi. Oke, tangan dingin. Ya, semuanya membentuk kata baru ya, kata majmuk baru yang artinya tidak berhubungan dengan tangan. Oke, dengan kata itu sendiri. Sementara jari tangan itu ya jari yang ada di tangan. Jadi ini berbeda sendiri ya rekan-rekan. Oke. Kemudian sama juga soal nomor 16, ada mata, kemudian ada air, ada mata rantai, ada hati, ada hari, ada sipit. Kira-kira yang tidak sesuai atau tidak termasuk dalam kelompok kata ini adalah sipit. Karena sipit itu adalah jenis mata. Sementara yang lainnya itu adalah kata majmuk. Mata air itu adalah sumber air. Mata rantai itu adalah apa? Bagian dari suatu rangkaian. Mata hati itu adalah apa? Perasaan. Matahari itu apa? Iya, yang menyinari kita atau surya, matahari kita. Ya, oke. Ya, itu tadi soal tentang pengelompokan kata. Jadi hati-hati, ada soal yang tidak atau tanpa soal sama sekali, ada yang soal yang Anda diberi satu kata kemudian diminta mencari untuk diminta untuk mencari kata yang berbeda gitu ya. Oke, berikutnya adalah soal tentang bahasa buatan. Bahasa buatan cukup saya berikan contoh dua saja. Misalnya di sini ada contoh Agnoscrenia, berarti laba-laba beracun. Delanocrenia, berarti ular beracun. Nah, berarti kira-kira yang artinya beracun apa? Yang artinya beracun adalah crenia. Berarti agno dan delano artinya laba-laba dan ular. Oke, crenia beracun, agnos itu laba-laba dan delano itu ular. Kemudian agnos diri berarti laba-laba coklat. Oke, berarti diri artinya coklat. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan adalah laba-laba hitam, berarti depannya pasti agnos. Yang lainnya kita coret. A tidak masuk, D tidak masuk, E nggak masuk. Jadi antara B dan C. Tapi delano tadi artinya adalah ular, berarti B ini salah. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie, Agnos, Fitri, Blunin. Gitu rekan-rekan cara mengerjakannya ya. Soal berikutnya nomor 18. Berikut ini adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Ada Yelkohu. Yelkohu itu artinya anak tunggal. Relkohu berarti anak bungsu. Berarti Yel itu tunggal, oke. Rel itu bungsu, kohu itu anak. Sekarang berikutnya Drina tulip berarti buku dongeng. Nah, berarti ini Drinanya ini adalah dongeng. Tulipnya buku. Oke, sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan dongeng anak, berarti ada kohu ya, berarti ada kata kohu. Kemudian trina, nah, berarti kohu trina, bukan trina kohu, tapi kohu trina. Karena apa? Karena kita lihat ya dari atas tadi, apa namanya, keterangannya atau yang menerangkan itu di depan. Ya, yang menerangkan di depan. Ini tadi kan iyal. Apa artinya iyal? Tunggal, dia di depan, anak tunggal. Berarti ini kohu, berarti harus di depan, kohu trina. Itu. Oke, bukan trina kohu, tapi kohu trina. Sesuai dengan letak kata. Baik, sobat guru peduli semuanya, itu tadi soal tentang apa? Subtes kedua yang berhubungan dengan penalaran dan pengetahuan umum Anda yang berhubungan dengan verbal ya, kebahasaan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you in the next video. Bagi rekan-rekan yang masih belum merasa siap atau belum percaya diri, silakan hubungin WA 085947268588 kalau Anda butuh bantuan untuk bisa lolos apa namanya? Seleksi UTBK SNBT 2023. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.